Hai teman-teman, yes, hari ini kita akan mengakhiri 8 pembelajaran kedua dari perjalanan 24 Momentum. Di hari ke-16 ini kita akan melihat bahwa kehidupan itu adalah pertumbuhan dan pertumbuhan adalah perubahan. Dalam perjalanan 15 pertemuan kemarin, kita diberikan pemahaman bahwa hukum yang lebih tinggi selalu mengendalikan hukum yang lain. Dan melalui pemahaman dan penerapan yang sungguh-sungguh akan hukum spiritual, kita dapat mengubah setiap kesulitan, shaking, goncangan, menjadi berkat, shifting, peralihan, to a new level, ke ketinggian yang baru, to a new season, musim yang baru. Seseorang yang merindukan keberhasilan perlu mengizinkan dirinya merumuskan tujuan yang dia mau kejar. Ingat cerita arsitek dan olahragawan di pembelajaran yang lalu. Dengan memiliki tujuan yang jelas di pikiran, maka cara dan sarana itu akan bisa dan tersedia. Dengan memperjelas why, mengapa tujuan itu penting, maka perkara how, bagaimana caranya, when, kapan itu akan terjadi, akan tersedia dengan berjalannya waktu. Kita melihat sebab dan akibat. Kita melihat bahwa pikiran perlu mendahului dan menentukan tindakan. Visi, impian, cita-cita, goals perlu diciptakan di pikiran. Tetapi hasilnya tergantung pada bentuk, kualitas, dan vitalitasnya. Bentuk tergantung pada kedalaman kesan, kekuatan ide, kejelasan visi, dan ketebalan gambar. Kualitas tergantung pada dasar materi yang dirajut di pikiran, yang dipenuhi dengan semangat, kekuatan, keberanian, dan tekad yang bulat. Akhirnya, vitalitas tergantung pada perasaan yang menyertai pikiran. Jika pikirannya konstruktif membangun, ia akan memiliki kehidupan, akan bertumbuh, berkembang, dan meluas. Ia akan kreatif. Orang-orang yang tepat dan benda-benda yang tepat akan datang pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Apa yang kita visualisasikan itu sebenarnya telah ada di dunia spiritual. Visualisasi ini adalah tanda dari apa yang suatu hari akan muncul di dunia nyata. Asal jika kita setia pada tujuan, goals, dan cita-cita kita. Ingat, emosi sangat menguasai intelek pikiran sadar. Kita perlu menaruh perasaan ke dalam pikiran kita. Sungguh-sungguh merindukan hasilnya. Pikiran dan perasaan merupakan kombinasi yang sangat kuat. Jadi, visualisasi perlu diarahkan oleh kemauan kehendak yang kuat dan perlu juga berhati-hati agar imajinasi tidak menjadi liar dan mengacau. Imajinasi adalah pelayan yang baik, namun ia adalah tuan yang jahat. Inilah yang disebut kemampuan melihat jauh ke depan. Sebenarnya hal itu sama dengan insight yang kemarin kita pelajari. Dan salah satu kunci keberhasilan setiap usaha. Latihan minggu ini kita akan melihat, cobalah bawa diri kita pada suatu kesadaran tentang fakta yang penting bahwa harmoni dan kebahagiaan adalah kesadaran yang tidak bergantung pada kepemilikan benda. Saya ulangi, bahwa harmoni dan kebahagiaan adalah keadaan kesadaran yang tidak bergantung pada kepemilikan harta benda. Sadarilah bahwa benda-benda hanyalah akibat yang datang dari konsekuensi dari keadaan mental yang benar. Oke teman-teman, selamat praktek, selamat mempelajari. Nggak sabar kita akan belajar lagi di 8 pembelajaran ketiga, akhir sampai tuntas ke 24 Momentum ini. Salam kaya harta jiwa, better life with MCI.